Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada. Selamat datang di Agri Podcast bersama saya Dendi Yuwanta. Nah, ini merupakan sebuah platform di mana kita akan berdiskusi bersama praktisi dari berbagai bidang yang tentunya akan membahas banyak mengenai ekonomi pertanian. Nah, untuk teman-teman semua, mohon dukungannya kepada podcast ini untuk selalu memberikan like dan juga komentar-komentar positifnya. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas mengenai kontrak farming yang mungkin belakangan ini menjadi bahasan yang cukup hangat. Nah, tentunya kali ini saya tidak sendirian, teman-teman. Saya saat ini telah bersama dengan 4 orang narasumber yang tentunya sudah mewakili dari beberapa pihak. Nah, narasumber pertama yaitu ada Mas Zimam yang merupakan pengusaha ayam boiler di daerah Kampar. Untuk narasumber kita yang kedua yaitu Mbak Tia Sanita yang merupakan salah satu pengusaha ayam boiler juga di daerah Malang. Untuk narasumber ketiga, yaitu ada Mbak Indah Diana, yang merupakan perwakilan mahasiswa yang mungkin sedang menggeluti sebuah bisnis minuman ya. Dan narasumber terakhir ini ada Mas Aldi yang juga merupakan seorang mahasiswa. Oke, mungkin kita sapa dulu ya narasumber kita pada hari ini. Halo, gimana kabarnya Mas, Mbak? Halo. Halo Mas Dendi, Halo kabarnya Mas baik? Dendi, alhamdulillah baik. Baik kabarnya. Oke, semoga kita terus dalam keadaan baik ya, keadaan sehat gitu, dan semoga kita selalu bisa mentaati protokol kesehatan yang telah berlaku tentunya. Baik, mungkin kita langsung saja masuk ke bahasan, Mas dan juga Mbak. Pada hari ini kita akan berbincang dengan tema kontrak farming, Mas dan juga Mbak. Nah, mungkin seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa kontrak farming ini adalah cara baru yang sangat membantu nih untuk meningkatkan kehidupan dari petani kecil, nelayan, dan juga profesi-profesi sejenis. Nah, mungkin dari teman-teman yang ada di rumah ini masih belum mengerti nih, Mas dan juga Mbak, apa sih maksud dari kontrak farming ini gitu ya. Nah, mungkin untuk permulaan, saya ingin meminta penjelasan nih kepada narasumber kita, yang tentunya dari berbagai perspektif ya, ada yang dari praktisi bisnisnya langsung dan juga ada dari mahasiswa gitu. Sebenarnya apa sih kontrak farming itu? Saya ingin meminta penjelasan dari Mas Zimam selaku pengusaha dan juga Mbak Indah yang nanti selaku mahasiswa. Oke, mungkin dari Mas Zimam dulu, silakan Mas Zimam. Oke, baik, terima kasih Mas Dendi ya atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya lagi, nama saya Muhammad Zimam Zafran Al-Azhar. Di sini saya sebagai pengusaha ayam broiler di Kabupaten Kampar. Untuk kalian yang belum tahu Kabupaten Kampar itu ada di mana, jadi Kabupaten Kampar itu ada di Kepulauan Riau. Menurut saya, potensi pertanian di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, itu perlu ditunjang dengan adanya sistem pengelolaan pertanian. Nah, kontrak farming adalah salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan pada peternak. Oke, kita balik ke pertanyaan yang tadi ya. Apa itu kontrak farming? Jadi kontrak farming adalah suatu kontrak atau peraturan yang mengikat antara kedua pihak, yaitu petani atau peternak, atau mungkin juga nelayan, dan pembeli, atau biasanya perusahaan atau lembaga pembiayaan. Kontrak farming sendiri bisa juga disebut sebagai suatu bentuk kerjasama yang disertai dengan adanya pembinaan dan pengembangan dengan selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang saling memerlukan, lalu saling memperkuat, dan juga saling menguntungkan. Biasanya kontrak farming dimulai dari penyediaan bahan-bahan sapronak, atau mungkin bisa juga sumber daya keuangan kepada peternak hingga sampai menetapkan produk, baik produk yang sudah jadi ataupun produk yang masih mentah. Mungkin begitu sih. Oke, berarti menurut Mas Zimam ini, kontrak farming ini bukan hanya sekedar kerjasama saja gitu ya, tapi ada juga pembinaannya dan juga pengembangannya, sehingga memang antara petani dan juga pengusaha itu nanti ada keterikatan dan saling menguatkan gitu ya Mas Zimam ya. Iya benar begitu Mas Dendi. Baik, itu dari perspektifnya pengusaha ya. Kita lanjut ke perspektif mahasiswa nih. Ada Mbak Indah, silakan Mbak Indah. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya ya Mas Dendi. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas Mbak Indah. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Indah Dira Putri. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit nih tentang kontrak farming.
Nah, kontrak farming ini kan terdiri dari dua kata ya, yaitu kontrak dan farming. Nah, kontrak sendiri ini merupakan suatu aturan yang mengikat antara dua pihak atau lebih. Sedangkan farming seperti yang kita ketahui artinya itu pertanian. Jadi kontrak farming merupakan suatu aturan yang telah disepakati dan mengikat kedua belah pihak yang terdiri dari perusahaan pertanian dengan petani secara perseorangan. Nah, isi dari kontrak farming sendiri ini berupa serangkaian hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh semua pihak dari proses awal hingga proses evaluasi, sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak. Mungkin sekian ya Mas dari saya. Terima kasih Mas. Baik. Betul ya yang dikatakan oleh Mbak Indah tadi bahwa memang kontrak farming ini menjelaskan juga nih ya mengenai hak dan juga kewajiban baik itu dari sehingga bisa ada aturan yang jelas gitu dan tidak bisa dilanggar gitu ya, kurang lebih seperti itu Mbak Indah. Oke, itu penjelasan sedikit ya teman-teman yang ada di rumah mengenai kontrak farming dan pastinya ya dengan adanya kontrak farming ini pastinya akan ada manfaat gitu yang bisa didapatkan oleh petani, peternak dan juga dari pengusahanya sendiri. Nah, mau tanya lagi nih ya ke teman-teman narasumber gitu ya. Kira-kira dari kontrak farming ini ada manfaat apa saja sih yang bisa didapatkan, baik itu dari pengusahanya ataupun dari petaninya atau peternaknya. Mungkin untuk awal ini saya mau minta pendapat ya dari Mas Aldi selaku mahasiswa. Nah, kira-kira dari manfaat kontrak farming ini apa Mas? Silakan Mas Aldi. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Dendi. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Aldi dan saya di sini selaku mahasiswa. Di sini menurut saya sendiri kontrak farming itu sangat bermanfaat ya Mas Dendi, terkhusus bagi para petani juga bagi para perusahaan. Nah, bagi para petani sendiri, kontrak farming itu bermanfaat dalam hal mendapatkan pembeli yang berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya tawar-menawar petani. Selain itu, petani dapat meningkatkan skala usahanya dari usaha yang berproduksi secara tradisional menjadi usaha yang berproduksi dengan orientasi ekspor. Nah, sedangkan bagi para penjual, kontrak farming ini bermanfaat sekali, terutama dalam hal menemukan pemasok yang sudah terjamin dengan adanya suatu kontrak. Selain itu juga mengurangi risiko adanya produk yang tidak sesuai standar dan juga mengurangi risiko adanya kekurangan jumlah produk. Mungkin dari saya begitu dulu sih Mas Deddy. Oke, Mas Aldi, terima kasih. Benar ya, jadi ada dua nih ya manfaat yang bisa didapatkan gitu. Kalau untuk dari petani sendiri, petani ini bisa meningkatkan daya tawarnya gitu. Memang seperti yang kita tahu ya, petani ini memiliki daya tawar yang sangat rendah gitu ya teman-teman. Nah, tapi dengan adanya kontrak farming ini bisa meningkatkan daya tawar dari petani ini. Nah, untuk penjual tadi, keuntungannya adalah menemukan pemasok yang tetap gitu, yang sudah terjamin ya. Sehingga tidak kebingungan lagi nih ya bagi penjual untuk menjual produknya. Baik, itu untuk dari perspektif mahasiswa. Selanjutnya mungkin dari Mbak Tia ya selaku pengusaha yang mungkin mendapatkan manfaatnya tersendiri gitu, yang sudah mendapatkan manfaatnya gitu. Mungkin Mbak Tia silahkan bisa dijelaskan manfaatnya. Halo. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Nah, aku Tia Sandita, salah satu pengusaha ayam broiler di Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Nah, salam kenal semuanya. Nah, kalau bicara tentang kontrak farming nih, sebenarnya ada beberapa manfaat kontrak farming di usaha peternakan ayam broiler. Yaitu terutama untuk kemudahan akses input, kemudahan akses dalam jasa pelayanan, pemberdayaan petani atau peternak, dan peningkatan kapasitas serta kualitas organisasi petani atau peternak itu sendiri. Nah, tidak lepas dari persoalan keuntungan dalam bisnis, peternakan usaha ayam broiler di Kecamatan Bululawang ini yang berpartisipasi dalam kontrak farming juga memiliki tujuan untuk memperoleh peningkatan pendapatan, kemudahan manajemen risiko pemasaran, kemudahan dalam manajemen risiko keuangan, dan untuk memperoleh akses kredit yang memadai. Nah, selain itu, pentingnya kehadiran atau kontribusi dari kontrak farming ini di dalam usaha ayam broiler juga untuk meningkatkan kuantitas produksi dan untuk mentransfer risiko dari petani ke perusahaan dan untuk tujuan keuntungan meningkat di perusahaan tersebut. Mas Dendi. Baik, Mbak Tia. Nah, Mbak Tia ini sudah mendapatkan manfaatnya sendiri ya, karena sudah memiliki usahanya sendiri gitu di bidang
ayam boiler. Nah, kurang lebih sama seperti yang Mas Aldi sampaikan tadi ya, mendapatkan kemudahan untuk akses input dan juga ada peningkatan kualitas organisasi tadi yang disampaikan Mbak Tia dan juga ada peningkatan pendapatan tentunya. Baik, selanjutnya ya, kontrak farming. Kalau kita mau menerapkan kontrak farming ini tentunya harus menyesuaikan dengan beberapa kondisi gitu ya. Nah, dari kondisi ini kita harus menyiapkan, tentunya ada beberapa tipe gitu atau bentuk dari kontrak farming ini. Nah, saya ingin bertanya kepada Mbak Indah ya selaku mahasiswa yang mungkin sudah mendapatkan materinya ya mengenai kontrak farming gitu di perkuliahan ataupun sudah melakukan riset tersendiri mengenai kontrak farming ini. Mungkin bisa sedikit dijelaskan Mbak Indah apa saja sih bentuk atau tipe dari kontrak farming ini? Mungkin bisa dijelaskan Mbak Indah, silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Didi. Menurut beberapa artikel dan jurnal yang telah saya baca dan telah saya pelajari juga di perkuliahan ya, bentuk atau tipe kontrak farming ini dibagi menjadi 5 yang ditentukan berdasarkan produk, sumber daya pembeli, serta intensitas hubungan antara petani dan pembeli. Pembeli di sini sebagai perusahaan pertanian ya. Nah, yang pertama sendiri itu ada centralized model, di mana terdapat sponsor yang membeli produk dari petani, lalu memprosesnya dan memasarkan produknya. Nggak bisa. Nah, yang kedua itu ada nucleus estate model. Nah, di Rekaman. sini ini terdapat sponsor yang juga memiliki dan mengatur tanah perkebunan yang dekat dengan pabrik pengolahan. Nah, yang ketiga, tipe ketiga ini ada multipartit model, yang biasanya melibatkan badan hukum dan perusahaan swasta yang secara bersama berpartisipasi bersama petani. Model yang keempat itu adalah model informal yang diaplikasikan terhadap wira swasta perseorangan atau perusahaan kecil dan biasanya membuat kontrak produksi informal agar petani dimudahkan dan berdasarkan musim. Nah, yang kelima ini, yang terakhir, ada intermediary model yang biasanya diaplikasikan terhadap usaha pemberdayaan masyarakat, petani melalui mediasi lembaga pemerintah atau non-profit lainnya. Nah, dalam mediasi ini dengan perusahaan mitra, fasilitasi dalam penyediaan dana dan bimbingan serta penyuluhan. Ya, sekian dari saya, Mas Didi. Baik. Oke, tadi sudah dijelaskan ya sama Mbak Indah, ternyata ada 5 tipe gitu, yang 5 tipe dari kontrak farming ini, dan 5 tipe ini ditentukan berdasarkan kondisi dari produk, sumber daya, pembeli, dan juga intensitas hubungan antara petani dan juga pembeli. Baik, dari penjelasan 5 tipe tadi yang dijelaskan oleh Mbak Indah, pastinya ada satu tipe ya, satu atau lebih tipe yang sudah diterapkan nih oleh Mas Zimam dan juga Mbak Tia selaku pengusaha ayam boiler yang sudah menerapkan kontrak farming juga gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan gitu oleh Mas Zimam dan juga Mbak Tia, kira-kira tipe yang mana yang sudah diterapkan dalam perusahaannya. Mungkin dari Mas Zimam dulu, silakan Mas Zimam. Baik, makasih ya Mas Dendi. Model kontrak farming yang digunakan pada PT Mitra Anugerah Satwa adalah dengan centralized model, di mana yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak Indah, yaitu perusahaan berperan sebagai pembeli, yaitu membeli produk dari peternak dan juga memasarkannya. Hanya ada 2 pihak yang terlibat, yaitu perusahaan sebagai pihak pertama dan juga peternak sebagai pihak kedua. Hak dan kewajiban dari perusahaan sendiri adalah dalam menyediakan sarana produksi peternak atau biasa dibilang satronak, seperti bibit berupa DOC, lalu pakan, obat-obatan, pengarahan manajemen, melakukan pengontrolan secara berkala, lalu melakukan evaluasi terhadap kinerja peternak. Perusahaan juga berhak memutuskan kontrak apabila indeks prestasi peternak dalam produksi ayam tidak tercapai selama 2 periode berturut-turut. Lalu sarana produksi dan harga hasil panen ayam sudah ditentukan perusahaan dalam kontrak yang sudah ditandatangani, serta perusahaan wajib membeli semua hasil panen ayamnya. Ketika sudah dibeli, perusahaan juga berkewajiban untuk mengontrol kesehatan ayam. Sedangkan
hak dan kewajiban dari peternak adalah menerima bantuan modal satu ternak, seperti yang tadi sudah saya bilang, ada DOC, pakan, dan juga obat-obatan. Lalu menerima bantuan operasional sebesar Rp400 per ekor ayam, serta menerima bonus DOC setiap kali ayam masuk. Lalu kewajiban peternak juga menyediakan serta mempersiapkan kandang, menyiapkan peralatan kandang, melakukan pencatatan angka kematian, dan juga jumlah pakannya, lalu bertanggung jawab juga dalam mengelola usaha ternak dengan baik. Perusahaan yang masih memiliki ini menggunakan tipe centralized model gitu. Jadi hanya ada dua pihak nih yang terlibat, yaitu perusahaan dan juga peternak gitu. Dan tentunya di dalamnya itu sudah diatur ya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Begitu ya kurang lebih ya Mas Imam ya. Baik, untuk Mbak Tia sendiri, kira-kira menerapkan tipe yang mana Mbak Tia? Silakan Mbak Tia. Nah, kalau bicara bentuk dan tipe kontrak farming yang digunakan, nah sebelumnya untuk menganalisis kontrak farming usaha ayam broiler yang sedang dijalankan, itu kita perlu pengetahuan tentang tipe kontrak itu sendiri, di mana kita dasarkan pada penyediaan input, pemasaran hasil, dan jaminan harga. Kenapa kita dasarkan tiga komponen ini, di mana akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan model kontrak yang tepat. Nah, untuk usaha ayam broiler di Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang ini, kami mencoba memakai tiga model kontrak farming. Yang pertama ada model kontrak farming bipartit, dan model kontrak farming konsorsium. Nah, dari ketiga model kontrak farming tadi ada kelebihan dan kekurangan pastinya. Nah, kelebihan pertama dari model kontrak farming bipartit ini yaitu bertanggung jawab menyediakan sarana produksi, stabilitas pendapatan jangka panjang, penetapan harga ayam yang tinggi dibandingkan dengan model lainnya, dan penetapan harga pakan rendah dari model lainnya. Nah, kekurangan dari model kontrak farming bipartit ini, perusahaan pemegang kendali utama keputusan di dalam desain kontrak farming. Selanjutnya, penentuan desain kontrak didominasi oleh perusahaan, jadi masih sepihak. Setelah itu, pemberian bonus masih didasarkan pada FCR yang ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan peternak ya, masih secara sepihak, dan harga faktor produksi masih tinggi, sekitar 5-15% dari harga yang ada di pasar. Selanjutnya kita lanjutkan kelebihan dan kekurangan dari model kontrak farming PAUD. Jadi ada kelebihannya nih. Kelebihannya yang pertama, bertanggung jawab dalam menyediakan sarana produksi, kemudahan dalam mengakses kredit ya di lembaga lainnya, harga faktor produksi dan harga ayam yang sama dengan harga yang ada di pasar. Terus menyediakan peralatan peternak, mendapatkan bonus dari pembelian sarana dan peralatan, dan ketentuan kontrak didesain bersama. Jadi ada kerjasama antara perusahaan dan peternak. Nah, untuk kekurangan dari model kontrak farming tripartit ini, harga ayam itu tidak memiliki jaminan, di mana risiko turunnya harga itu ditanggung oleh peternak sendiri. Dan itu penyeluruhan teknologi, tanggung jawabnya masih didasarkan pada tanggung jawab perseorangan, dan itu ada tidak ada bonus dan proses produksi dan bonus harga, serta kontrak harus membayar uang muka DP sebesar 5 juta per 1000 DOC. Nah, lanjut ke model kontrak farming terakhir yaitu konsorsium, di mana kelebihan dari kontrak farming ini tanggung jawab dalam penyediaan sarana produksi, pendapatan per periode yang diperoleh peternak itu cukup tinggi, dan penyuluhan teknologi terspesialisasi dengan baik. Dan itu kalau dilihat dari pemasarannya, pemasaran juga terspesialisasi dalam satu perusahaan. Nah, kalau bicara tentang kekurangan dari model kontrak farming konsorsium ini, bentuk kontrak dari kedua perusahaan ini tidak diketahui oleh peternak, dan pemberian bonus masih didasarkan pada FCL yang standar dan masih ada di tangan perusahaan, masih sepihak. Selain itu, penentuan harga faktor produksi itu cukup tinggi juga, antara 5-15% dari harga pasar, dan peternak itu dengan kapasitasnya masih menggunakan kandang kecil dan sukar dalam memperoleh kontrak.
Cukup demikian penjelasan dari model kontrak farming yang ada di usaha ayam broiler Kecamatan Bulelawang. Baik. Mas. Jelas sekali ya penjelasan dari Mbak Tia Sandita tadi. Dari perusahaan yang Mbak Tia Sandita ini miliki sudah menerapkan 3 tipe dari kontrak farming gitu. Tentunya menyesuaikan dengan kondisi yang ada ya. Dan tentunya dari 3 tipe tadi itu sudah memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Baik teman-teman, tadi sudah dijelaskan ya. Banyak sekali kelebihan-kelebihan dari kontrak farming ini. Tapi mungkin kita lihat lagi ya, di Indonesia ini masih banyak sekali yang para petani yang belum menerapkan kontrak farming ini gitu. Jadi kontrak farming ini masih belum berkembang di Indonesia. Nah, saya ingin bertanya kepada Mas Zimam dan juga Mas Aldi ya, biar mewakilkan dari beberapa perspektif gitu ya. Mengapa kontrak farming ini masih belum berkembang gitu di Indonesia? Apa saja alasannya gitu Bang Aldi? Mungkin dari Mas Zimam dulu, silakan Mas Zimam. Oke, makasih ya Mas Dendi. Mengapa kontrak farming di Indonesia masih belum berkembang ya? Sebenarnya sih kontrak farming di Indonesia sudah ada yang berjalan dengan baik. Namun masih banyak peternak dan juga perusahaan-perusahaan belum mengetahui dan memakai sistem kontrak farming ini. Menurut saya, kontrak farming di Indonesia masih belum berkembang dikarenakan beberapa hal. Yang pertama tadi, ketidaktahuan peternak maupun perusahaan terkait kontrak farming. Lalu yang kedua, ketidakcocokan terkait persyaratan jangka panjang yang dibuat perusahaan dengan peternak sehingga tidak terlaksanakannya kontrak farming. Lalu ketiga, posisi klaim peternak rendah. Jadi saya mau cerita aja. Jadi pada beberapa kasus peternak terlambat untuk dibayar dan juga bahkan sampai ada yang tidak dibayar. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan peternak. Lalu keempat, apabila suatu kontrak farming tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, namun tetap dilaksanakan, itu membuat meningkatnya resiko produksi, resiko pemasaran, dan juga resiko investasi. Lalu karena pertanian di Indonesia masih memiliki resiko yang sangat tinggi, kegiatan pertanian masih mengandalkan faktor alam, sehingga tidak dapat memprediksi hasil panennya. Lalu perkembangan teknologi yang masih belum dimanfaatkan dalam kegiatan pertanian, serta sistem pertanian yang digunakan masih kurang efektif. Hal itu menyebabkan hasil panen yang berbeda-beda, yang membuat banyak perusahaan masih berpikir-pikir untuk melaksanakannya kerjasama dengan peternak ataupun petani. Selain itu, kenapa kontrak farming di Indonesia masih belum berkembang, itu juga bisa dikarenakan masih minimnya minat generasi muda untuk terjun ke dalam dunia pertanian. Kan kita bisa tahu generasi muda sudah pemikirannya sudah maju-maju ya, udah modern. Jadi perlu untuk bergabung ke dalam dunia pertanian. Mungkin gitu sih Mas Dendi. Baik, terima kasih Mas Imam. Dari penjelasan Mas Imam tadi bisa kita ambil ya beberapa poin gitu ya. Nah, apa sih kontrak farming di Indonesia ini masih belum berkembang dengan baik gitu. Tadi dijelaskan sama Mas Imam ada minimnya informasi kepada peternak sehingga peternak belum mengetahui mengenai kontrak farming ini, dan juga tadi ada ketidakcocokan ya dengan persyaratan sehingga ya membuat kontrak farming ini tidak terlaksana gitu. Dan yang ketiga tadi ada posisi klaim peternak yang rendah gitu sehingga memang terkadang peternak ini tidak dibayar gitu ya. Dan tadi ada poin terakhir yang menarik gitu ya, minimnya generasi muda gitu untuk terjun ke pertanian gitu. Nah ini sedikit reminder juga ya untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini gitu ya, diharapkan untuk bisa terjun langsung ke pertanian sehingga bisa menerapkan hal-hal yang baik gitu seperti kontrak farming ini gitu, sehingga kontrak farming di Indonesia ini bisa semakin meluas nantinya. Baik, itu tadi penjelasan dari Mas Imam ya. Selanjutnya saya ingin meminta dari Mas Aldi untuk menjelaskan. Silakan Mas Aldi. Baik, terima kasih Mas Dendi atas kesempatannya. Sebenarnya tadi yang disebutin sama Mas Imam udah dibabat habis nih, kalau tadi bisa saya dengar. Tapi kalau misalnya dari saya sendiri, mungkin untuk supaya si kontrak farming ini bisa menjadi salah satu alternatif pembiayaan di Indonesia ini, itu diperlukan perannya pemerintah dalam hal memberikan penyuluhan bagi para petani.
Nah, selain itu juga saya setuju dengan poin Mas Imam. Saya juga setuju dengan poin Mas Imam, di mana sekarang generasi saat ini perlu banget nih perannya buat ikut berkecimpung di dalam dunia pertanian, supaya sumber daya manusia di bidang pertanian dapat memadai dan sehingga ya lebih bisa mengikuti perkembangan saat ini aja. Itu sih Mas Dedi kalau dari saya. Ya, benar banget ya. Kurang lebih sama yang Mas Imam sampaikan tadi ya. Masih minim banget nih peran dari pemuda. Jadi untuk itu teman-teman yang mendengarkan podcast ini, ayo sekali lagi ya kita himbau gitu untuk bersama-sama kita terjun bersama untuk ke dunia pertanian gitu sehingga kita bisa memajukan dunia pertanian Indonesia bersama-sama. Baik, ini poin yang terakhir ya. Seperti tadi kita sudah dijelaskan bersama ya bahwa kontrak farming di Indonesia ini masih sulit sekali untuk berkembang. Nah, mungkin mau bertanya kepada Mbak Tia ya. Mungkin Mbak Tia bisa menjelaskan Mbak, kira-kira upaya apa saja yang bisa kita lakukan? Silakan. Oke, untuk upaya apa aja sih yang dapat kita lakukan? Nah, untuk yang pertama nih mungkin perlu dibentuk kemitraan yang mapan dan terpadu, di mana semua pihak yang terkait itu harus mampu berdampingan secara serasi, saling membutuhkan dan bergantung satu sama lain. Jadi perlu koordinasi yang aktif antara perusahaan dan peternak ayam nih pastinya. Dan mungkin untuk upaya yang kedua yaitu dengan cara mengoptimalkan lembaga keuangan seperti bank ya, di mana bank ini kan sebagai lembaga yang mampu membantu pembiayaan untuk petani dan perusahaan pastinya yang menjalankan sistem kontrak farming ini sendiri. Nah, di mana sistem kontrak farming itu harus bisa mengoptimalkan peran petani sekaligus mendorong dan membantu petani dari aspek pembiayaan maupun manajemen kelembagaan. Nah, diharapkan dari dua upaya tadi bisa sedikit demi sedikit ya, bisa menggerakkan kontrak farming sebagai salah satu alternatif pembiayaan terutama nih dalam sektor pertanian. Gitu. Baik, tadi poin-poin dari Mbak Tia Sandita ini perlu dibentuk ya pola kemitraan yang terpadu dan juga pengoptimalan peran lembaga keuangan dan juga perlu dukungan dari pemerintah ya Mbak ya, sehingga itu bisa menjadi upaya kita untuk menggerakkan kontrak farming sehingga bisa berjalan di Indonesia. Baik, luar biasa sekali ya teman-teman semua dan juga narasumber pada hari ini. Gak kerasa ya kita sudah hampir 30 menit nih untuk berdiskusi dan ada banyak sekali poin-poin yang bisa kita dapatkan. Nah, dari diskusi hari ini mungkin bisa kita simpulkan bersama bahwa kontrak farming ini merupakan sebuah aturan yang mengikat dua pihak ya, yaitu dari pihak peternak ataupun petani dan juga perusahaan yang menghimpun hasil produksi dari petani tersebut. Nah, kontrak farming ini juga sangat bermanfaat sekali karena memang bisa memanajemen resiko sehingga para petani yang skalanya masih kecil itu bisa dapat berpartisipasi dan juga nilai produk yang dimiliki oleh mereka itu bisa meningkat. Nah, kontrak farming ini juga bisa menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang tadi disebutkan oleh Mbak Tia ya. Namun memang harus memenuhi beberapa kriteria seperti membentuk kemitraan, baik itu dengan petani, tadi pengoptimalan lembaga keuangan dan juga perlunya dukungan dari pemerintah. Nah, oleh karena sehingga kontrak farming ini bisa kita jalankan dengan baik. Oke, luar biasa sekali ya diskusi kita pada hari ini dan waktu yang sangat produktif dan tentunya bisa menambah insight baru nih untuk kita semua. Nah, semoga teman-teman yang ada di rumah ataupun yang sedang memulai untuk membangun usaha ya bisa menyerap ilmunya dan juga bisa mengimplementasikan apa yang sudah didapatkan pada podcast kali ini. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber pada hari ini. Semoga kita masih bisa diberikan kesempatan ya untuk berdiskusi seperti ini lagi di sesi-sesi selanjutnya. Baik, terima kasih pada seluruh pendengar dan juga seluruh penonton gitu ya. Semoga podcast ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya Dendi Yuwanda izin pamit undur diri. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Dendi. Terima kasih Mas Dendi atas kesempatannya.